Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Dalam video kali ini, kami dari kelompok 5 Aljabar Linear Informatika kelas C akan memberikan penjelasan atau penjabaran mengenai materi sistem persamaan diferensial linear orde 1. Next. Nah, sebelum kami menjelaskan materinya, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada 3 anggota kelompok, yaitu Cacania Pasunalong Siregar dengan 3 digit NIM terakhir 033, Dewi Larasati Mumpuni dengan 3 digit NIM terakhir 045, dan saya Yeli Salorian dengan 3 digit NIM terakhir 082. Next. Ya, jadi pertama ada pengertian persamaan diferensial orde 1. Persamaan diferensial orde 1 adalah persamaan matematika yang menghubungkan variabel bebas, variabel terikat, dan turunan orde pertama, variabel terikat dy per dx. Secara umum, pada pengertian persamaan diferensial orde 1 dapat dituliskan dalam bentuk f dengan anggota y, z, x, dy per dx, yaitu sama dengan 0. Macam-macam pada persamaan diferensial orde 1, yaitu meliputi peubah terpisah, homogen, non-homogen, linear, Bernoulli, dan eksak. Metode penyelesaian sistem persamaan diferensial pada orde 1, yaitu metode ini tepat digunakan jika persamaan diferensial dy dapat dinyatakan dalam bentuk dy per dx sama dengan fx. Artinya, dx persamaannya dapat diintegralkan secara langsung. Metode pemisah variabel. Metode ini dapat digunakan jika persamaan diferensial mempunyai dua variabel dan dapat dipisahkan pada ruas yang berbeda, lalu diintegralkan masing-masing. Persamaan dapat dituliskan dalam bentuk dy per dx sama dengan f xy. Metode substitusi. Metode biasanya digunakan jika persamaan diferensial mempunyai dua variabel tetap tidak tetap dapat dipisah secara langsung pada ruas yang berbeda. Persamaannya dapat ditulis dalam bentuk dy per dx sama dengan f xy. Pengertian persamaan diferensial orde 1. Bentuk umum. Persamaan diferensial linear orde 1 adalah persamaan diferensial yang melibatkan turunan pertama dari fungsi yang tidak diketahui serta fungsi itu sendiri. Bentuk umum dari persamaan diferensial linear orde 1 dapat ditulis sebagai berikut. Y aksen X sama dengan AY X ditambah PX, di mana A adalah matriks koefisien konstanta berukuran N kali N, X adalah vektor solusi berukuran N kali 1, dan B adalah vektor fungsi yang juga berukuran N kali 1, yang biasa tergantung pada X atau konstanta. Solusi persamaan diferensial orde 1. Solusi non-homogen. Untuk kasus non-homogen, solusi melibatkan integral dari eksponensial matriks, yaitu Yx sama dengan E pangkat AX, yaitu 0, ditambah integral X, integral 0 sampai X, E pangkat A dalam kurung X min T, B kali T dengan dt. Solusi homogen. Untuk kasus homogen, yaitu jika B sama dengan 0. Solusinya adalah XY sama dengan E pangkat AX, Y sama dengan 0, di mana Y0 adalah vektor kondisi awal. Metode penyelesaian sistem persamaan diferensial linear orde 1. Eksponensial matriks. Eksponensial dari matriks A, E pangkat AX dapat dihitung menggunakan seri Taylor, atau jika A dapat didiagonalisasi atau memiliki bentuk Jordan yang mudah menggunakan metode tersebut.
Integral dari eksponensial matriks. Integral dari E pangkat A sama A dalam kurung X min T, pt, biasanya memerlukan integrasi numerik jika tidak ada solusi. Analisis yang mudah, terutama jika Bx adalah fungsi yang kompleks dari X. Berikut akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang pertama. Maaf itu ada kesalahan penulisan. Harusnya itu contoh soal 1 bukan contoh soal 2. Lalu di sini soalnya diberikan dua persamaan yaitu F1 aksen X sama dengan 2F1X plus 3F2X. F2 aksen X sama dengan 3F1X plus 10F2X. Di mana F10 sama dengan 2 dan F20 sama dengan 1. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah mengubah ke matriks yaitu menjadi AX sama dengan B, menjadi bentuk itu. Jadi kita masukkan angka dari persamaan yang kita punya, yaitu 2, 3, 3, dan 10 ke dalam bentuk matriks F1X, F2X, F1 aksen, F2 aksen. Jadi matriks A-nya ada 2, 3, 3, 10, X, dan juga B. Lalu yang kedua, kita mencari nilai eigennya. Cara mencari nilai eigen itu sendiri yaitu dengan menggunakan rumus A dikurangi lambda dikali matriks identitas sama dengan 0. Di mana lambda dikali matriks identitas itu hasilnya lambda dikali lambda 0, 0 lambda. Jadi 2, 3, 3, 10 dikurangi lambda 0, 0 lambda. Nah, hasilnya adalah 2 min lambda, 10 min lambda, min 9. Itu hasil perkalian dari 2 min lambda, 3, 3, 10 min lambda. Jadi ketika dijabarkan perkaliannya akan menghasilkan 20 min 2 lambda min 10 lambda plus lambda kuadrat min 9 sama dengan 0. Ketika difaktorkan, maka akan mendapatkan nilai lambda yang pertama itu sama dengan 1 dan lambda yang kedua itu sama dengan 11. Lalu langkah ketiga, kita mencari vektor eigennya, yaitu dengan menggunakan rumus matriks A dikurangi lambda dikali matriks identitas kali X sama dengan 0. Yaitu kita tulis dulu bentuk matriks A-nya, 2 min lambda, 3, 3, 10 min X, X1, X2, 0, 0. Lalu kita mencari untuk nilai lambda sama dengan 1. Maaf itu harusnya ada penambahan indeks 1 untuk lambdanya, supaya kita tidak bingung. Nah, kemudian kita sisipkan nilai 1 pada masing-masing elemen di tiap-tiap matriks. Jadi 2 dikurangi 1, 3, 3, 10 dikurangi 1, X1, X2, 0, 0. Hasilnya adalah 1, 3, 3, 9, X1, X2, 0, 0. Di situ kita bisa mendapat dua persamaan, yaitu X1 plus 3X2 sama dengan 0, 3X1 plus 9X2 sama dengan 0. Nah, jika dikurangi untuk mendapatkan eliminasi, nanti kita bisa mendapatkan nilai X1 sama dengan min 3X2. Selanjutnya, vektor eigen dari lambda 1 yang bernilai 1 adalah X1, X2 dikali dengan alfa sama dengan 1 min 3 alfa. Jadi nilai 1 itu dapat dari X1 di persamaan yang pertama yang di atasnya, lalu min 3 itu dapat dari nilai X2 persamaan yang di atasnya juga. Nah, sekarang selanjutnya kita masukkan untuk lambda yang kedua yaitu bernilai 11. Kita cari dulu vektor eigennya, dimasuk-masukkan seperti yang pertama tadi. Lalu hasil dari pengurangannya kita dapatkan min 9, 3, 3, min 1, X1, X2, 0, 0. Nah, itu jika dimasukkan dalam persamaan linear menjadi min 9 X1 plus 3 X2 sama dengan 0, 3 X1 min X2 sama dengan 0, lalu kita bisa mendapatkan nilai X1 sama dengan sepertiga X2. Nah, karena kita sudah bisa mendapatkan nilai X1 dan X2, maka kita masukkan vektor eigen lambda yang kedua yang bernilai 11 tadi ke persamaan X1, X2 dikali lambda, dikali beta. Kita masukkan nilai X1-nya itu 1, nilai X2-nya itu sepertiga dikali beta. Nah, supaya lebih mudah, maka kita kalikan dulu dengan 3, supaya tidak dalam bentuk pecahan. Nah, hasilnya yaitu 3 dan 1 dikali beta. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan dua nilai lambda, yaitu lambda 1, kita dapatkan vektor eigennya 1 min 3 dikali alfa, lalu lambda 2, 3, 1 dikali beta.
Selanjutnya kita masuk ke solusi umum. Jadi bentuk dari solusi umum persamaan diferensial linear order 1 itu adalah fx, c kali e pangkat lambda x. Nah, jika dijabarkan itu akan seperti yang sudah saya tuliskan di PPT, akan jadi seperti itu bentuknya. Kemudian tinggal kita masukkan pada nilai C1 dan C2-nya itu diganti dengan penjabaran lambda yang ada di atasnya. Jadi 1 min 3 dikali alfa epsilon pangkat X, 3 dan 1 dikali beta, dikali dengan epsilon 11 pangkat X. Maaf, itu penulisannya harusnya E-nya itu sejajar dengan beta. Nah, selanjutnya kita sudah bisa mendapatkan nilai F1X, F2X. Nilai F1X-nya itu lambda epsilon pangkat X plus 3 beta epsilon pangkat 11X. F2X-nya itu minus 3 alfa epsilon pangkat X plus beta epsilon pangkat 11X. Selanjutnya kita masuk ke initial condition. F10 sama dengan 2, F20 sama dengan 1, itu sesuai dengan yang tertulis di soal tadi. Lalu kita masukkan ke persamaan yang sudah kita dapat F1, F2-nya yang ada alfa dan betanya di slide sebelumnya tadi. Nah, supaya lebih memudahkan, itu pangkatnya kita sama dengan kan 0, sehingga apapun yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Nah, setelah itu, kita bisa mendapatkan persamaannya lagi, alfa plus 3 beta sama dengan 2, minus 3 alfa plus beta sama dengan 1. Untuk mendapatkan nilai alfa, maka kita akan mengeliminasi beta, jadi dikali 3. Maka kita bisa mendapatkan nilai alfanya itu 1/8, dan nilai betanya itu 5/8. Dari hitung-hitungan atau operasi yang dilakukan pada persamaan tersebut. Nah, maka dari itu, kita bisa mendapatkan nilai F1, F2X-nya, yang persamaannya tadi, itu kan ada alfa dan beta. Lalu kita masukkan alfa dan betanya sesuai dengan nilai yang kita dapat di persamaan sebelumnya, yang di sampingnya. Yaitu kita masukkan nilai alfanya 1/8 dan nilai betanya 5/8. Jadi solusi dari contoh soal yang pertama itu hasilnya adalah F1X sama dengan 1/8 epsilon pangkat X ditambah 15/8 epsilon pangkat 11X. F2X-nya sama dengan minus 3/8 epsilon pangkat X plus 5/8 epsilon pangkat 11X. Next. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Cecania. Contoh soal yang kedua itu F1 aksen X sama dengan 4 F1X dikurang 1 F2X. Lalu F2 aksen X-nya 2 F1X ditambah 1 F2X. Di mana F1 0-nya itu sama dengan 2 dan F2 0-nya itu sama dengan 2. Yang pertama kita masuk untuk membuat bentuk matriksnya dengan rumus AX sama dengan B. Lalu F1X dimasukkan di barisan pertama menjadi 4 dengan min 1. Lalu F2X dimasukkan menjadi 2 dan 1. Lalu bentuknya menjadi seperti yang di PPT. Matriks A-nya itu 4, min 1, 2, 1. X-nya F1X dan F2X. Lalu yang B-nya itu F1 aksen dan F2 aksen. Lalu kita masuk ke cari nilai eigen. Dengan rumus A dikurang lambda dikali matriks identitas. Lalu kita masukkan matriksnya dan lambda identitasnya. Lalu dikurang mendapat nilai 4 minus lambda minus 1, 2, 1 min lambda. Lalu dikalikan silang menjadi 4 min lambda dikali 1 min lambda dikali minus 2. Minus 2 itu didapat dari minus 1 kali 2 sama dengan 0. 4, lalu dari hasil yang di atas didapatkan hasil yaitu 4 minus 4 lambda dikurang lambda ditambah lambda kuadrat ditambah 2 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan
Lalu mendapat hasil akhirnya menjadi lambda yang pertama itu adalah nilainya 2 dan lambda yang kedua itu nilainya 3. Jadi nilai eigennya adalah 2 dan 3. Lalu kita cari vektor eigennya dengan rumus A dikurang lambda dikali identitas X sama dengan 0. Lalu dimasukkan nilainya, itu matriksnya 4 min lambda, min 1, 2, 1 min lambda, dikalikan dengan X1 dan X2. Lalu mendapat, lalu nilainya 0. Lalu kita masuk ke nilai lambda yang pertama, yaitu nilainya 2, dikalikan dari matriks yang tadi itu lambdanya diganti menjadi nilainya 2. Jadi 4 dikurang 2 itu hasilnya 2, 1 tetap, min 1 tetap, lalu 2 juga tetap, dan 1 dikurang min 2 jadinya min 1. Lalu didapatkan hasil dari perkalian matriks dan X itu jadinya 2X1 min X2 sama dengan 0, dan 2X1 min X2 sama dengan 0. Jadi persamaannya menjadi 2X1 sama dengan X2. Vektor eigen dari lambda yang pertama yang bernilai 2 yaitu X1, X2 dikali dengan alfa, hasilnya menjadi 2 dan 1. Next. Lalu kita masuk ke nilai lambda yang kedua, yaitu nilainya 3. Dikalikan dengan seperti tadi, lalu itu didapat di lambdanya menjadi 3, diganti hasilnya menjadi 4 dikurang 3 jadi 1, min 1 tetap, 2 tetap, 1 dikurang 3 menjadi minus 2, dan dikalikan dengan X, itu dapat hasilnya jadi X1 min X2 sama dengan 0, dan 2X1 dikurang 2X2 sama dengan 0. Itu dieliminasi yang dieliminasi jadinya bukan dieliminasi. Hasilnya menjadi hasil persamaannya menjadi X1 sama dengan 3X2. Lalu vektor eigennya dari lambda yang bernilai 3 itu sama dengan X1 X2 dikali beta sama dengan 1/3 beta. Lalu kita dapat vektor eigen dari lambda yang pertama adalah 2, 1 dikali alfa, dan yang lambda yang keduanya adalah 1, 3 dikali beta. Solusi umumnya, kita menggunakan rumus Fx sama dengan CE pangkat XX. Lalu, karena di sini ada 2F, jadi kita gunakan F1, F2, dan C1, C2. Lalu kita masukkan nilainya, F1X itu menjadi F1X 2 alpha X epsilon pangkat 2X ditambah beta epsilon pangkat 3X. Lalu yang F2X-nya menjadi, karena dia di atasnya bernilai 1, jadi hanya ditulis alfanya saja, alpha epsilon pangkat 2X ditambah 3 beta epsilon pangkat 3X. Lalu kita masuk ke initial condition, F1 0 sama dengan 2 dan F2 sama dengan 2 itu didapat dari soal. Jadi kita masukkan F1 0 sama dengan 2-nya itu diganti ke pangkatnya. Jadi semuanya menjadi 0, dan apapun yang dipangkatkan dengan 0 maka hasilnya akan menjadi 1. Itu sama dengan F1 0 dikali sama dengan 2 itu jadi hasilnya 2, dan F2 juga hasilnya 2. Lalu
kita mendapatkan persamaan 2 alfa ditambah beta sama dengan 2, dan alfa ditambah 3 beta sama dengan 2. Jadi untuk dieliminasi, kita menyamakan betanya. Persamaan yang pertama kita kalikan dengan 3, lalu kita eliminasi menjadi 6 alfa ditambah 3 beta sama dengan 6, dikurangin alfa ditambah 3 beta sama dengan 2. Lalu hasilnya akan menjadi alfa sama dengan 4/5. Next. Lalu kita masukkan hasil alfa tadi ke persamaan bebas yang mana saya memilih persamaan yang kedua. Jadi tadi kan yang itu alfa ditambah, jadinya alfa ditambah 3 beta sama dengan 2. Nah, dimasukkan nilai alfanya itu tadi 4/5, jadi 4/5 ditambah 3 beta sama dengan 2. Di 3 beta sama dengan 2 minus 4/5, jadinya itu hasilnya 6/5, terus 3 beta sama dengan 6/5. Jadi betanya itu sama dengan 2/5. Lalu kita masukkan kembali persamaan yang tadi, F1X sama dengan 2 alfa epsilon pangkat 2X ditambah beta epsilon pangkat 3X. Itu seharusnya X-nya sama dengan pangkat. Saya salah menulis. Lalu F2X-nya sama dengan alfa epsilon pangkat 2X ditambah 3 beta epsilon pangkat 3X. Lalu dimasukkan nilai alfa dan betanya menjadi yang F1X-nya sama dengan 2 dikali 4/5 epsilon pangkat 2X ditambah 2/5 epsilon pangkat 3X. Lalu yang F2-nya, F2X sama dengan 4/5 epsilon pangkat 2X ditambah 3 dikali 2/5 epsilon pangkat 3X. Lalu menjadi hasil akhirnya solusinya yaitu F1X-nya sama dengan 8/5 E pangkat 2 epsilon pangkat 2X ditambah 2/5 epsilon pangkat 3X. Untuk yang F2-nya, F2X sama dengan 4/5 epsilon pangkat 2X ditambah 6/5 epsilon pangkat 3X. Ya, jadi sekian pemaparan PowerPoint dari kelompok 5. Maaf jika ada salah kata, dan terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.